Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nahtolila dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan bab 3 tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin, yang kesatu, Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut. Yang kedua, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang ketiga, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. Upaya menuju terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, para Menteri Pimpinan TNI dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wirjono Projodikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 5 sore. Upacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit. 3 hal pokok dekret oleh Presiden Soekarno, yaitu menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Berikutnya yaitu sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno berlaku sebagai Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dengan 2 wakil, yaitu Dr. Laimana dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Sementara itu, konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR GR. Para anggota DPR GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Yang selanjutnya adalah 1. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno.
ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentang dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan Dakam MPRS, DPR GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR terhadap TNI. Adapun PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembina teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Betsi atau Sumatera Utara, peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Berikutnya yaitu kedua adalah pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilan semua perusahaan milik Belanda Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintahan menempuh cara lainnya melalui jalur militer. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando. Isi Trikora tersebut adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Yang selanjutnya adalah konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federal Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk memerdekakan tegasan antar negara tersebut akan Koperasi Mafindo, Malaysia, Filipina, dan Indo di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madya Omar Dhani sebagai panglima. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun penyelesaian diplomasi tersebut dilakukan Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni tahun 1956. Yang selanjutnya, perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya herding ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang tertinggal dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang dinilai menjadi nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 1959 yang dilakukan tanggal 25 beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Upaya perbaikan ekonomi lain dilakukan pemerintahan adalah membentuk panitia 13 anggota. Panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia menghasilkan konsep deklarasi ekonomi atau dekon sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, komplek olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa.